Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajen Rai Prafatoni dengan NIM C1D1211007 dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital, mata kuliah Cyber Security Management. Dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Jelaskan apa itu Cyber Security Management dan apa manfaatnya bagi organisasi. Cyber Security Management adalah praktik pengelolaan risiko keamanan informasi yang melibatkan identifikasi, pelindungan, deteksi, respon, dan pemulihan dari serangan cyber. Hal ini dapat melibatkan penggunaan kebijakan keamanan informasi, teknologi keamanan informasi, dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan keamanan informasi organisasi. Manfaatnya bagi organisasi adalah dapat mengurangi risiko keamanan informasi, melindungi data sensitif, menjaga reputasi organisasi, dan mematuhi peraturan dan persyaratan keamanan informasi. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan 3 konsep cyber security. 3 konsep cyber security yang umum adalah confidentiality atau kerahasiaan, memastikan bahwa informasi hanya diakses oleh orang-orang yang memiliki hak untuk melakukannya. Kedua, integrity atau integritas, memastikan bahwa informasi tidak diubah tanpa izin atau tanpa sengaja. Ketiga, availability, ketersediaan, memastikan bahwa informasi selalu tersedia untuk orang yang berwenang mengaksesnya. Sebutkan beberapa contoh kebocoran data dan jelaskan. Beberapa contoh kebocoran data termasuk pertama, serangan malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mencuri informasi atau mengakses sistem tanpa izin. Contohnya serangan malware termasuk Trojan horse, ransomware, dan virus. Kedua, pelanggaran data. Pelanggaran data terjadi ketika seseorang yang tidak berwenang memperoleh akses ke informasi rahasia atau data sensitif. Contoh pelanggaran data termasuk peretasan, pencurian identitas, dan phishing. Ketiga, human error. Kebocoran data terjadi karena kesalahan manusia, seperti kehilangan laptop atau smartphone yang berisi data sensitif atau mengirim email rahasia ke alamat yang salah. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan beberapa tipe ancaman terhadap cyber security management. Beberapa tipe ancaman terhadap cyber security management termasuk pertama, serangan hacking. Serangan hacking terjadi ketika seseorang yang tidak berwenang memperoleh akses ke sistem atau informasi yang diinginkan. Kedua, serangan denial of service atau DOS. Serangan DOS melibatkan pengiriman lalu lintas ke server atau jaringan yang berlebihan sehingga membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Ketiga, social engineering. Social engineering melibatkan manipulasi manusia untuk mendapatkan akses ke sistem atau informasi rahasia. Contoh social engineering termasuk phishing, pretesting, dan baiting. Carilah beberapa perusahaan yang bergerak di bidang cyber security management. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang cyber security management adalah antara lain FireEye, Symantec, McAfee, Palo Alto Networks, Cisco Systems, Checkpoint Software Technology, Fortinet, Kaspersky Lab, Trend Micro, dan terakhir Softhouse. Selanjutnya, mengapa penting penerapan strategi data center disaster recovery? Jelaskan. Penerapan strategi data center disaster recovery atau DR sangat penting karena bencana alam atau insiden lainnya dapat menyebabkan downtime yang signifikan pada sistem IT organisasi. Strategi DR memungkinkan organisasi untuk memulihkan sistem IT mereka dan mengembalikan bisnis mereka ke keadaan normal setelah terjadi bencana atau insiden. Tanpa strategi DR yang efektif, organisasi dapat menghadapi kerugian finansial yang signifikan dan bahkan mengancam kelangsungan hidup bisnis mereka. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi ancaman dikaitkan dengan informasi dan keamanan data. Klasifikasi ancaman yang terkait dengan informasi dan keamanan data dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu pertama, serangan cyber meliputi serangan hacking, serangan DOS, serangan phishing, dan lainnya. Dua, ancaman internal meliputi kehilangan atau pencurian data oleh pegawai yang tidak berwenang atau pelanggaran kebijakan keamanan informasi. Ketiga, ancaman fisik meliputi kecelakaan alam, kebakaran, dan kerusakan peralatan.
4. Ancaman sosial meliputi aktivitas kriminal seperti pencurian identitas dan kejahatan yang cyber yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Terakhir, ancaman negara meliputi spionase cyber dan kegiatan cyber yang didukung oleh negara atau kelompok negara. Mengapa penting adanya analisis risiko dalam penerapan cyber security management? Analisis risiko sangat penting dalam penerapan cyber security management karena dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman keamanan informasi dan data mereka. Dengan melakukan analisis risiko, organisasi dapat mengembangkan strategi keamanan yang lebih efektif dan efisien serta memprioritaskan sumber daya keamanan yang tersedia. Jelaskan sejarah dan perkembangan virus komputer. Virus komputer pertama kali muncul pada tahun 1970-an. Virus pertama yang diketahui adalah Creeper yang dirancang untuk menginfeksi komputer mainframe dan menampilkan pesan, "Saya adalah Creeper, tangkap saya jika Anda bisa." Pada tahun 1980-an, virus komputer mulai menyebar dengan cepat melalui disket dan file yang dibagikan secara online. Pada tahun 1990, virus komputer semakin kompleks dan merusak. Hari ini, virus komputer masih menjadi ancaman yang serius bagi keamanan informasi dan data. Jelaskan definisi keamanan jaringan, serta sebutkan manfaat dari adanya keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah praktik pengamanan sistem jaringan untuk melindungi data dan informasi yang disimpan dan dikirim melalui jaringan komputer. Manfaat dari adanya keamanan jaringan antara lain melindungi data sensitif dan mengurangi risiko kehilangan data atau kebocoran, mencegah serangan cyber, meningkatkan ketersediaan dan kinerja jaringan, serta mematuhi peraturan dan kebijakan keamanan informasi. Apa yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman keamanan data informasi? Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman keamanan data dan informasi antara lain: menggunakan perangkat lunak keamanan yang diperbarui secara teratur seperti antivirus dan firewall. Kedua, melakukan backup data secara teratur dan menyimpannya di tempat yang aman. Ketiga, memberikan pelatihan keamanan kepada pegawai untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman keamanan cyber dan bagaimana cara menghindarinya. Keempat, menerapkan kebijakan keamanan informasi yang jelas dan memastikan bahwa semua pegawai memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Terakhir, mengenkripsi data yang sensitif dan memastikan bahwa akses data tersebut terbatas pada orang yang memerlukan akses tersebut. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.